pagi, rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus mengenai pekerja yang diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas oleh perusahaan dia bekerja. Nama saya Umar Abu Salam dari Prodi Manajemen, dengan mata kuliah yang akan saya bahas yaitu aspek hukum dalam bisnis. Dosen pembimbing Dr. Son Haji SAGMM. Mengenai pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan yang tidak jelas mempunyai hak-hak yang dapat kita tuntut sebagai pekerja. Yang pertama ada hak atas perlindungan hukum. Jadi kita sebagai pekerja dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang harus kita garis bawahi yaitu sebagai pekerja kita harus menanyakan mengenai alasan atau kejelasan mengenai pemberhentian kita sebagai karyawan di perusahaan tersebut, agar kita dapat menindaklanjuti atau melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan melalui jalur-jalur yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu hak atas uang pesangon, hak atas uang pisah, dan hak atas uang penghargaan masa kerja selama dia berada di atau bekerja di perusahaan tersebut. Dan juga ada hak atas pergantian hak kurang lebih 15% dari total semua hak yang dia dapatkan. Yang ketiga hak atas sisa cuti yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Untuk yang studi kasus kedua yaitu bagaimana analisa dasar hukum yang melindungi pekerja dalam konteks diberhentikan secara tidak sah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan setiap perusahaan untuk sedapat mungkin menghindari PHK. Jadi di peraturan tersebut sudah jelas ya, berarti perusahaan itu boleh melakukan PHK tapi dengan alasan yang jelas. Yang pertama, perusahaan boleh melakukan PHK kepada karyawan jika perusahaan itu pilot, perusahaan tidak bisa membayar hak karyawan tersebut, kemudian terjadinya force majeure atau bencana alam yang mengakibatkan tidak bisa melakukan aktivitas produksi selama beberapa waktu tertentu, kemudian perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut, kemudian adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan tersebut, baik itu dalam bentuk pencurian atau hal lain yang melanggar hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selain itu ada hal lain yang bisa dapat kita
mungkin bicarakan terkait kondisi karyawan yang di PHK tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.